Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, izinkan saya mempresentasikan mata kuliah PPBI materi rencana pelaksanaan pembelajaran RPP Bahasa Inggris kelas 10 semester ganjil waktu 90 menit, materi pokok membaca teks naratif cerita rakyat, materi memahami struktur dan isi cerita rakyat si kancil dan buaya. Yang pertama kompetensi inti atau KI. KI 3 memahami, menalar, dan menyaji pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari di sekolah secara mandiri dan berkolaborasi dengan lingkungan. Yang kedua, kompetensi dasar KD. 3.7 memahami isi teks naratif cerita rakyat, dongeng, fabel, legenda dengan menggunakan strategi pembacaan tepat. Terus 4.7 menyajikan isi teks naratif cerita rakyat, dongeng, fabel, legenda secara lisan dan tulis menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai konteks. Ketiga, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu yang pertama mengidentifikasi struktur teks naratif, orientasi, komplikasi, resolusi, orientasi pada cerita si kancil dan buaya. Yang kedua, menjelaskan isi utama setiap bagian struktur teks dengan kata-kata sendiri. Ketiga, memberikan kesimpulan moral dan cerita dari cerita dengan cara berdiskusi. Yang keempat, materi pembelajaran, definisi teks naratif dan cirinya, struktur teks naratif, orientasi pendahuluan tokoh waktu tempat, komplikasi masalah yang muncul, resolusi penyelesaian masalah teks contoh, cerita rakyat si kancil dan buaya dalam bahasa Inggris. Kosakata terkait deer, crocodile, river king dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, kosakata terkait deer, crocodile, river king, fish, trik crossline. Yang kelima, metode pembelajaran, ceramah interaktif, pembelajaran berkelompok, strategi pembaca, dan skimming, diskusi. Yang keenam, alat dan sumber belajar. Buku teks bahasa Inggris kelas 10, lembar kerja peserta didik RKPD, PowerPoint, ringkasan materi, teks cerita si kancil dan buaya, cetakan, papan tulis dan spidol. 7. Prosedur pembelajaran 90 menit. Kegiatan awal 15 menit. Yang pertama, persepsi 5 menit. Guru bertanya, sudah pernah dengan cerita si kancil dan buaya? Apa pesan moral yang kamu dapatkan? Peserta didik berbagi pendapat secara acak. Pemberian tujuan dan motivasi 5 menit. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaat memahami teks naratif untuk mengembangkan keterampilan membaca dan pemikiran kritis. Yang ketiga, pengenalan materi awal 5 menit. Guru memperkenalkan definisi dan struktur teks naratif secara singkat melalui PowerPoint, kegiatan inti 60 menit. Yang pertama, pelajaran kelompok 30 menit. Guru membagi peserta didik menjadi kelompok beranggota kelompok sampai 5 orang. Setiap kelompok menerima cetakan teks si kancil dan buaya, bahasa Inggris, dan LKPD. Tugas kelompok menggunakan strategi skimming untuk memahami isi umum cerita, untuk mengidentifikasi bagian struktur teks orientasi, menuliskan poin-poin utama setiap bagian di LKPD. Yang kedua, presentasi hasil kelompok 20 menit. Setiap kelompok menyampaikan hasil diskusi secara bergantian. Guru dan peserta didik memberikan umpan balik terhadap presentasi. Yang ketiga, pembahasan bersama 10 menit. Guru menyelaraskan hasil presentasi dengan struktur teks naratif yang benar. Guru membahas kosakata yang sulit dalam teks. Peserta didik bersama-sama menimbulkan pesan moral dari cerita. Kegiatan akhir 15 menit. Yang pertama, ringkasan materi 5 menit. Guru mengulang poin-poin penting tentang struktur dan isi teks si kancil dan buaya. Yang kedua, penilaian ringkas 5 menit. Guru memberi pertanyaan singkat, nama bagian teks yang menjelaskan masalah adalah apa dan apa pesan moral dari cerita ini. Jawaban lisan. Yang ketiga, tugas rumah 5 menit. Peserta didik diminta menulis ulang cerita si kancil dan buaya dengan kata-kata sendiri maksimal 200 kata dan mengidentifikasi seluruh teksnya. Yang kedelapan, penilaian. Jenis penilaian proses 40%.
keaktifan dalam diskusi dan presentasi kelompok. Hasil 60%, penjelasan harga pendidik 30%, tugas rumah 30%, kriteria penilaian akurasi dalam mengidentifikasi struktur teks 25%, kejelasan dalam menjelaskan isi teks 25%, kelengkapan dan kebenaran pesan moral 25%, keterampilan berkomunikasi dalam presentasi 25%, kesembilan daftar pustaka buku teks bahasa Inggris kelas 10 kurikulum Merdeka Jakarta Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Sundarwati E dan Grace S 2017 Look Ahead and English Course for Senior High School Year X Jakarta Erlangga. Oke, selanjutnya kita akan berpindah ke kita akan pindah ke oke, jadi ada PPT-nya. Ini judulnya itu naratif teks folklore, unlocking the most dear and the crocodile structure and message of a folk tale. Oke, ya. Oke, yang pertama itu ada learning objectives. Yang pertama ada identify the narrative text structure, orientation, complication, resolution, reorientation. Terus yang kedua ada explain the main idea of each structural part. Yang ketiga ada summarize the moral message of the story. Oke, selanjutnya ada what is a narrative text. Jadi yang pertama itu ada definitionnya. Jadi a text that deals fictional atau real events in chronological order. Yang kedua ada features, characters, setting, time, problem, and solution. Dan yang terakhir itu ada examples-nya yaitu folk tales, fables, fairy tales, legends. Oke, selanjutnya ada narrative text structure. Pertama ada orientation, yaitu introduction, characters, templates. Yang kedua ada complication, the problem that arises. Yang ketiga ada resolution, the solution to the problem. Yang keempat reorientation, conclusion atau closing. Oke, selanjutnya itu ada the mouse, deer, and the crocodile. Once upon a time, in a forest near a wide river, lived a smart mouse deer named Kancil. One day, the forest king held a grand feast on the other side of the river. Kancil wanted to join, but to come across the river, it was too wide and full of hungry crocodiles. Oke, selanjutnya ada orientation. Yang pertama ada characters, Kancil, mouse, deer. Crocodile Group, Forest King. Yang kedua ada Time, Once Upon a Time. Yang ketiga Place, Forest Near a Wide River. Yang keempat Main Idea, Kenchil wants to attend the King's Feast on the other side of the river. Complication. The problem, Kanchil can cross the wet river full of crocodiles. Even he's afraid he'll be eaten if he tries to cross. Nah, sini ada resolutionnya. The trick Kanchil uses. He shouts to the crocodiles the king wants to con all crocodiles land up across the river. The crocodiles obey and Kanchil hops on their back to cross. Result, Kanchil reaches the other side safely. And this is also for the orientation. Yang pertama the crossing. Kanchil joins the feast and thanks his own cleverness. Initial message: intelligence can overcome difficulties. Ini juga moral message of the story: wisdom and cleverness are more valuable than physical strength. Yang kedua, don't be easily tricked by words without thinking first for the crocodiles. Kelas terus ada juga kelas activity. Yang pertama, divide into groups of 5
for people. Two, number yang kedua, use skimming, get the general idea of the story. Yang ketiga, use scanning, pin each part of the narrative structure. Yang keempat, write main points on your worksheet LKPD. Yang kelima, prepare to present your group's findings. Nah, sini ada assessment-nya. Yang pertama, proses 40%, discussion activity plus group presentation, product 60%, worksheet completion plus homework, criteria, accuracy of structure, clarity of ideas, corrections, correctness of moral message. And this is the last one, the homework. Rewrite the story in your own words, max 2,000 words, 200 words. Identify its narrative structure. Submit it tomorrow. Okay, that's it from my presentation. Thank you for watching, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.